Sahabat Kanisius, saya Romo Bobby Stephen Octavianus Timmerman, MSF. MSF adalah misionari Sacra Familia atau misionaris keluarga kudus. Saya biasa dipanggil Romo Bobby dan saya juga memiliki nama keluarga Timmerman yang adalah nama keluarga Belanda karena saya punya darah Manado, Belanda, dan Jawa. Timmerman itu artinya dalam bahasa Belanda adalah tukang kayu. Saya berasal dari paroki Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya pada kesempatan ini hendak memperkenalkan kepada sahabat Kanisius dua buku karya saya. Yang pertama adalah Wanita-wanita mulia dalam Alkitab, 35 kisah dan renungan. Buku ini memuat sosok para wanita mulia yang ada dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Buku ini saya tulis tahun 2019. Kemudian setahun kemudian saya menulis buku yang kedua untuk penerbit Kanisius, yaitu buku Mencintai Santo Yusuf, Renungan dan Aneka Devosi. Buku ini bertepatan juga terbitnya dengan Tahun Santo Yusuf yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus. Saya menulis dua buku ini dengan harapan agar tokoh-tokoh dalam Alkitab itu semakin mudah untuk kita kenal, semakin mudah untuk kita teladani teladan hidupnya. Sahabat Kanisius, apa isi pokok dari buku Wanita-wanita mulia dalam Alkitab? Isi pokoknya adalah adanya, sesuai judulnya, 35 sosok wanita mulia, baik dari Perjanjian Lama maupun dari Perjanjian Baru. Nah, misalnya tokoh-tokoh wanita dalam Perjanjian Lama itu diantaranya adanya Nabiyah. Apakah kita pernah mendengar istilah Nabiyah? Nabiyah itu adalah nabi-nabi perempuan. Misalnya Miriam, misalnya juga Hulda, dan sebagainya. Nah, selain itu ada juga kisah tentang Sifra dan Pua, dua bidan Ibrani yang menolak untuk melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi pada masa Nabi Musa. Jadi, tokoh-tokoh wanita dalam Perjanjian Lama itu sangat inspiratif kisahnya, juga masih sangat relevan dalam kehidupan kita di zaman sekarang, di mana kita tahu bahwa banyak orang kurang mencintai kehidupan, bahkan sampai melakukan pengguguran janin. Nah, rupanya teladan-teladan wanita dalam Perjanjian Lama itu membantu kita untuk hidup sebagai terutama wanita di zaman sekarang yang berbudi dan beriman serta bermartabat luhur. Nah, selanjutnya apa isi pokok dari bagian wanita dalam Perjanjian Baru? Dalam Perjanjian Baru kita akan mengenal banyak tokoh yang juga tidak kalah inspiratifnya. Misalnya adalah Santa Elizabeth. Santa Elizabeth yang menjadi teladan iman kita, yang menjadi teladan bagi setiap wanita dan juga bagi setiap pria juga, ya, karena teladan para wanita ini tidak hanya terbatas kepada para wanita tetapi juga kepada para pria seperti saya dan juga siapapun yang membaca buku ini. Sementara dalam buku yang kedua, yaitu Mencintai Santo Yusuf, Mencintai Santo Yusuf, Renungan dan Aneka Devosi. Di sini isi pokoknya adalah bahasan tentang Santo Yusuf dari 3 bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu Alkitab, kemudian yang kedua adalah ilmu sejarah, dan yang ketiga adalah ilmu arkeologi. Di dalam buku ini saya menggabungkan ketiganya untuk menampilkan
sosok Santo Yusuf yang mungkin selama ini belum banyak kita kenal. Saya mengupas peran Santo Yusuf dalam pendidikan Tuhan Yesus, kemudian juga peran Santo Yusuf dalam peristiwa pertunangan antara dia dengan Bunda Maria. Saya kupas tentang perkawinan di zaman Santo Yusuf dan Bunda Maria itu secara kultural juga. Dan tentunya saya mengupas juga aneka devosi Santo Yusuf yang selama ini belum banyak dikenal oleh umat di Indonesia. Sahabat Kanisius, apa saja alasan yang bisa mengantar kita untuk membeli 2 buku karya saya ini? Alasan mengapa kita perlu memiliki buku ini antara lain adalah bahwa buku ini secara padat mengulas setiap tokoh wanita mulia dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Saya menyediakan teks-teks Alkitab terkait setiap tokoh wanita itu. Kemudian di bagian kedua, ulasan singkat mengenai setiap tokoh dari 35 tokoh wanita itu. Kemudian di bagian akhir, saya juga menyertakan beberapa pertanyaan panduan untuk merenungkan atau mengambil hikmah dari setiap tokoh wanita. Sehingga buku ini sangat membantu siapapun yang ingin mengenal Alkitab dengan pendekatan tokoh, terutama 35 tokoh wanita baik dari Perjanjian Lama maupun dari Perjanjian Baru. Buku ini akhirnya dapat membantu siapapun untuk semakin memahami peran wanita dalam Alkitab yang ternyata juga relevan dengan peran wanita pada zaman sekarang. Sementara itu, apa saja kiranya alasan yang bisa mendorong kita untuk memiliki buku kedua saya, yaitu Mencintai Santo Yusuf. Buku ini, puji Tuhan, menjadi bestseller bagi Kanisius juga dan juga bagi saya, karena buku ini menjadi pedoman bagi banyak sekali pria Katolik dan juga kelompok-kelompok doa untuk mengenal sosok Santo Yusuf yang selama ini belum banyak dikenal. Misalnya, peran pengajaran Santo Yusuf dalam hidup Yesus itu saya bahas secara luas di buku ini. Peran Santo Yusuf dalam masa kanak-kanak Yesus juga ada, dan juga misteri hidup wafat Santo Yusuf saya juga bedah di buku ini. Buku ini juga menyajikan doa-doa devosi yang baru untuk pertama kalinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, antara lain Salam Yusuf, kemudian Rosario Santo Yusuf, lalu doa kepada Santo Yusuf pelindung kematian yang damai, dan doa kepada Santo Yusuf pelindung orang dalam sakratul maut. Nah, itulah mengapa sahabat Kanisius kiranya perlu memiliki 2 buku ini yang saya harapkan bisa membantu siapapun saja untuk mendalami Alkitab dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan mendekatinya dari tokoh-tokoh dalam Alkitab itu. Dengan pendekatan tokoh ini, kita dibantu untuk memahami Alkitab kita secara lebih utuh dan juga tetap bisa mengambil inspirasi kehidupan dari tokoh-tokoh dalam Alkitab.